Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eza Syafitri. Saya akan menjelaskan penelitian yang saya lakukan di SMP 30 Padang. Pertama yaitu pendahuluan, latar belakang masalah. Perpustakaan sering diartikan sebagai wadah atau tempat tersimpannya semua koleksi-koleksi atau lembaga yang mengumpulkan semua informasi-informasi berdasarkan sistematis yang berguna untuk kepentingan pengguna atau pemustaka di sebuah perpustakaan. Perpustakaan adalah sebuah ruangan atau gedung yang digunakan untuk menyimpan buku atau terbitan lainnya yang biasanya disimpan menurut tata susunan yang digunakan pembaca, bukan untuk dijual. Perpustakaan sekolah adalah bagian dari integral dari program sekolah secara keseluruhan, di mana bersama-sama dengan komponen pendidikan lainnya turut menentukan keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran. Secara umum, perpustakaan sekolah sangat dibutuhkan di lingkungan sekolah sebagai penunjang keberhasilan proses belajar mengajar di sekolah. Perpustakaan sekolah merupakan perpustakaan yang diselenggarakan pada sebuah sekolah dikelola sepenuhnya oleh sekolah yang bersangkutan dengan tujuan mendukung terlaksananya dan tercapainya tujuan sekolah dan tujuan pendidikan pada umumnya. Perpustakaan sekolah juga memiliki beberapa jenis, yaitu perpustakaan nasional, perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi. Koleksi adalah salah satu inti yang terpenting bagi perpustakaan atau bisa disebut sebagai jantungnya perpustakaan karena tanpa koleksi semua kegiatan perpustakaan tidak ada gunanya dan tidak berjalan dengan baik. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perpustakaan Nomor 43 Tahun 2007 pada pasal 1 menjelaskan bahwa koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan yang dihimpun, diolah, dilayankan. Koleksi juga salah satu unsur utama berdirinya suatu perpustakaan. Tanpa koleksi, perpustakaan tidak dapat memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, kepada pemustaka atau pengguna. Menurut Yulia, ada 4 jenis koleksi perpustakaan, yaitu karya cetak. Karya cetak di mana yaitu buku seperti majalah, buku panduan, dan terbitan berseri seperti jurnal. Kedua, karya non cetak. Karya non cetak ini merupakan rekaman suara, gambar hidup, dan rekaman video. Yang ketiga, bahan grafika. Bahan grafika seperti bahan kartografi yaitu peta, atlas, dan yang lainnya. Bentuk mikro. Karya dalam bentuk elektronik yaitu komputer, CD-ROM player, yaitu dalam bentuk kaset. Bahan pustaka perlu dilestarikan atau dipelihara dengan baik agar berguna bagi pemakai atau pemustaka yang bisa bertahan lebih lama. Pemeliharaan bahan pustaka dilakukan dengan cara perbaikan kecil. Deacidifikasi, memberi perlindungan dengan membungkus, kotak pelindung, konservasi secara kompleks. Adapun pemeliharaan bahan pustaka dapat dilakukan dengan penyampulan buku, penjilidan, dan membersihkan buku-buku dari debu. Oleh karena itu, sangat penting bagi suatu perpustakaan untuk melindungi dan memelihara bahan pustaka tercetak maupun non-tercetak yang untuk keperluan yang akan datang. Bahan pustaka merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dilakukan di suatu perpustakaan. Dengan demikian, dalam melakukan pemeliharaan terhadap bahan pustaka, perpustakaan dituntut memiliki tenaga pustakawan yang berpengalaman dan terlatih. Karena pustakawan akan menghadapi berbagai macam musuh, perusak, dan penghancur suatu koleksi, seperti faktor biologi, faktor fisika, dan faktor kimia, dan lainnya. Faktor biologi bisa dari serangga, faktor kimia juga bisa melalui bahan-bahan kimia lainnya, dan agar bahan pustaka tetap dapat bermanfaat sebagai sumber informasi, maka perlu dilakukan pemeliharaan bahan pustaka. Selanjutnya, upaya memelihara dan merawat bahan pustaka pada sebagian perpustakaan yang ada.
baik itu perpustakaan SD, SMP, SMA, maupun perguruan tinggi masih kurang mendapatkan perhatian. Upaya ini harus dilakukan untuk keselamatan buku-buku dan koleksi lainnya secara teliti mengingat kelembaban udara dan suhu yang tidak ideal. Karena melihat negara yang beriklim tropis sehingga kurang memungkinkan bagi pelestarian bahan pustaka dan bahkan lebih banyak menghadapi gejala kerusakan koleksi-koleksi yang ada. Pelestarian harus dilakukan di setiap perpustakaan yang ada, baik itu SD, SMP, SMA, maupun perguruan tinggi sekalipun. Karena pemeliharaan bahan pustaka sangat penting dilakukan oleh tenaga pengelola di sebuah perpustakaan untuk menjaga koleksi yang ada. Pelestarian ini pada kenyataannya di setiap perpustakaan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Padahal pengelola perpustakaan sudah mendapatkan pengetahuan atau pelatihan. Padahal pengelola perpustakaan sudah mendapatkan pengetahuan cara memelihara bahan pustaka dengan baik dan benar melalui pelatihan yang diadakan oleh lembaga-lembaga yang bersangkutan. Namun penerapannya di setiap perpustakaan masih saja belum sesuai. Selanjutnya, setiap perpustakaan sekolah maupun perguruan tinggi belum sanggup melakukan pemeliharaan bahan pustaka dengan baik dan benar sesuai ketentuan yang sudah ada. Mungkin dikarenakan ada kendala dan masalah mengenai dana perpustakaan yang tidak dianggarkan khusus untuk kegiatan pemeliharaan koleksi perpustakaan, sehingga pihak pengelola perpustakaan mengalami kesulitan untuk pemeliharaan bahan pustaka. Begitu juga dengan perpustakaan SMPN 30 Padang. Berdasarkan hasil survei yang penulis lakukan di SMP 30 Padang, pada perpustakaan tersebut kegiatan pemeliharaan bahan pustakanya masih belum sesuai dan belum memenuhi standar aturan yang ada. Kondisi inilah yang membuat perhatian penulis untuk meneliti tentang pemeliharaan bahan pustaka di perpustakaan SMPN 30 Padang. Rumusan masalah yaitu dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut. 1. Bagaimana kondisi bahan pustaka di perpustakaan SMPN 30 Padang. 2. Bagaimana proses pemeliharaan bahan pustaka di perpustakaan SMPN 30 Padang. Tujuan penelitian yang penulis lakukan yaitu untuk mengetahui kondisi bahan pustaka di perpustakaan SMPN 30 Padang. Yang kedua, untuk mengetahui proses pemeliharaan bahan pustaka di perpustakaan SMPN 30 Padang. Metode penelitian yang penulis lakukan yaitu pendekatan kualitatif, yang mana penulis mengumpulkan data-data yang terkait dengan masalah ini. 1. Penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan data-data buku, seperti data-data buku yang sudah rusak, yang sudah tidak layak dipakai. Yang kedua, penelitian lapangan, yaitu penulis langsung ke lapangan dan menjadi objek penelitian adalah perpustakaan SMPN 30 Padang. Maksudnya di sini yaitu menjadi penelitian lapangan, penulis langsung ke lapangan, yaitu penulis langsung pergi datang ke sana untuk mensurvei semua koleksi-koleksi yang layak dipakai atau tidak di sebuah perpustakaan itu. Baiklah, inilah hasil penelitian saya. Jika kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.